Baik, Mas Rifai, pasalnya yang dikenakan kepada Roy Suryo ini tidak relevan kalau kata Mas Hanggaji tadi dan tidak ada upaya untuk mengulur hukum, apalagi kalau kita melihat KUHP yang baru. Mas Rifai. Ya, kita kan ketahui bersama ya bahwa sejak minggu lalu bahkan juga para tersangka juga menandatangani ya berita acara tahap 2 pelimpahan berkas ke kejaksaan. Artinya para tersangka sudah mengetahui ya bahwa perkara ini sudah tidak lagi dalam tahap penyidikan, ya, sehingga pengujian pra peradilan terhadap penetapan tersangka itu menjadi tidak relevan karena tahapan itu sudah dilalui. Sekarang sudah di dalam tahap bahkan persidangan ya, karena kita ketahui bersama perkara tersebut juga bahkan sudah didaftarkan di PN Jakarta Timur dan sudah ada nomor perkaranya. Cuma tertunda karena adanya pra peradilan. Jadi apa yang jadi persoalan adalah objek yang dimohonkan itu terkait dengan penetapan tersangka. Nah, hari ini mereka pun juga sudah lagi statusnya bukan tersangka tapi terdakwa. Jadi betul-betul tahapan ini sudah dilalui dan mereka juga menginsyafi dan bahkan tanda tangan dalam berita acara, tapi menguji satu proses yang sudah lalu. Ini kan menjadi apa ya namanya tidak logis gitu ya. Bahkan ini kalau saya melihat ya mohon maaf, jadi terkesan seperti penyalahgunaan penguatan lembaga pra peradilan ya, yang itu yang betul-betul saya sayangkan ya, karena kita waktu itu di DPR berjuang keras agar pra peradilan diperkuat, tapi kok nyatanya dibuat seperti ini ya. Jujur aja saya cukup prihatin ya melihat seperti ini. Dan terkait dengan pasal-pasal keberatan itu ada di persidangan, nanti ada namanya acara eksepsi, acara perlawanan ya, bahkan di perkara Bu Tifa juga sama mempersoalkan pasal 32 dan 35 dan dipersilakan men-challenge melalui eksepsi. Di situ bisa dipersoalkan dakwaan tidak benar, konstruksi pasalnya misalnya tidak tepat, 32 dan 35 penguraian tidak tepat, kan di situ ada forumnya gitu ya. Nah, nanti kalau hakim setuju itu di drop dakwaan, diperbaiki, diajukan lagi. Jadi ada forumnya, bahkan tinggal digunakan, tapi masih sekarang seolah-olah mundur lagi ke belakang. Jadi kembali lagi saya sih melihat ini para hakim harus betul-betul tegas ya dengan KUHP baru ini. Tentunya kita harus memastikan keberadaan KUHP baru ini adalah untuk menguatkan akses keadilan ya, menguatkan upaya-upaya hukum demi mencapainya keadilan masyarakat, tapi bukan menjadi ajang-ajang penyalahgunaan atau permainan hukum yang akhirnya cenderung obstruction of justice ya, malah menghindari proses hukum yang harusnya kita hormati bersama. Baik, demikian, saya tangkap. Ya, saya tangkap poinnya dari Mas Rifai. Yang ini mau saya tanyakan kalau begitu ke Mas Hanggaji. Tadi lebih ditekankan kepada ini kan pelimpahan berkasnya sudah dilakukan begitu. Nah, kenapa akhirnya momentumnya itu untuk mengajukan pra peradilan kedua terkait dengan tersangka? Status tersangkanya baru dilakukan sekarang setelah prosesnya itu sudah berjalan begitu, Mas Hanggaji. Ya, harus dipahami bahwa lembaga pra peradilan ini adalah mekanisme check and balance terhadap hasil penyidikan, yang hasil penyidikan itu melahirkan penetapan tersangka, dan kemudian berkas dilimpahkan pada tahap 2, dan kemudian oleh jaksa penuntut umum dilimpahkan menjadi berkas perkara pidana terregister di pengadilan negeri. Ya, nah kami mengajukan pra peradilan ini bukan karena kami melakukan penyeludupan hukum, tidak, tetapi itu adalah suatu wadah kaidah yang diberikan oleh negara, dan kami sedang masuk di dalam kaidah tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun pada akhirnya menghormati langkah hukum yang sedang diambil oleh tersangka ya, yang sebentar lagi akan menjadi terdakwa. Dan sampai sejauh ini di dalam persidangan pra peradilan yang kami lakukan tidak pernah ada statement-statement dari hakim bahwa ini adalah sesuatu yang mendelay atau sesuatu yang membuang-buang waktu. Justru dengan kami mengajukan pra peradilan ini, yang kami alami dalam pra peradilan yang pertama, justru hakim sangat concern untuk memeriksa apa yang menjadi materi permohonan kami. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kami mengajukan pra peradilan ini harus dicatat adalah tidak diatur secara tegas di dalam KUHP bahwa tidak boleh dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara. Tidak ada kaidah hukum dari mulai pasal 158 KUHP yang baru yang mengatur bahwa pra peradilan itu tidak boleh dilakukan setelah berkas dilimpah ke pengadilan. Tidak ada seperti itu kaidah hukumnya. Kaidah hukumnya justru memberikan hak kepada seorang tersangka untuk menguji sah tidaknya upaya paksa. Dan beberapa upaya paksa yang kemarin kami uji adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan kami sedang menunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya perlu sampaikan bahwa pada saat kami mengajukan upaya hukum pra peradilan pada pertama atau langkah pra peradilan pertama itu, justru terkonfirmasi bahwa
langkah penangkapan, penahanan, dan kemudian penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu cacat prosedur. Dan Baik. itu diakui sendiri oleh Ya. ahli yang justru diajukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, kami sekarang Ya. ingin menguji aspek materialnya. Kami tidak akan menghambat proses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi Baik, kami tidak ingin akan menghambat meminta, proses yang saat ini berjalan, Mas ya, Haji. kami tidak akan menghambat itu, Ya. tetapi kami ingin meminta kepastian terkait dengan alat bukti. Oke. Apakah alat bukti yang digunakan untuk penetapan tersangka ini alat bukti yang sumir, alat bukti yang terlalu dipaksakan, ataukah memang ada alat bukti yang kuat? Karena berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pada Bu Tipa dengan menggunakan pasal 3235 yang menurut kami itu sungguh tidak relevan seperti yang selama ini Baik, disampaikan tidak oleh relevan Pak dan Jokowi ini adalah ikhtiar untuk kuasa menguji hukumnya. begitu ya statusnya secara hukum. Ya. Saya kembali ke Mas Rifai, kita agak ke hal lain nih Mas. Jadi kalau dari pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan bilang katanya sebenarnya ada dokumen-dokumen gitu yang bisa menunjukkan ijazah dari klien Anda ini palsu. Nah, kalau dari pihak Anda sendiri, Mas Rifai juga mengatakan bahwa dokumen tersebut itu ada bagian yang dimanipulasi. Nah, itu bagian mana sebenarnya yang membuat kemudian Joko Widodo atau klien Anda ini merasa bahwa sangat terhina dengan adanya statement seperti itu? Ya, saya pikir kan mudah saja, Mas. Jadi seseorang yang sudah bersusah payah menyelesaikan perkuliahannya, bahkan dalam kondisi keluarga yang sangat terbatas, ya, ekonomi juga sangat terbatas, orang tuanya hidup di bantaran kali, sampai hingga bisa masuk ke kampus yang cukup terkemuka dan menyelesaikan secara tepat waktu. Di sisi lain juga sebenarnya kan menggambarkan bahwa orang tuanya juga dengan segala keterbatasan mampu mengantarkan pendidikan anaknya hingga lulus dari satu kampus yang terkemuka. Bahkan zaman dulu tuh titel insinyur itu sangat dibanggakan, ya. Ini dalam konteks keluarga yang betul-betul sangat sederhana. Ini kan fakta yang harusnya menjadi sebuah kebanggaan, tapi dengan semudah itu diputar balik, dinyatakan tidak pernah kuliah, ijazahnya palsu, ini kan satu fakta yang bagaimanapun buat orang yang mengalami itu semua merupakan satu bentuk penghinaan yang mengoyak harga diri, ya. Baik. Dan kita perlu memahami itu semua. Nah, sekarang ini terus dimainkan secara tidak bertanggung jawab, ya, sehingga beliau ingin mencoba menyelesaikannya dengan menempuh upaya hukum, ya. Menurut saya ini kan sesuatu yang perlu dihargai, apalagi juga beliau melakukannya itu setelah menjadi warga negara biasa. Oke. Nah, Ya. sekarang di forumnya sudah terbuka, ya. Pak Jokowi juga sudah diambil alih kepentingannya oleh jaksa, dan perlu dicatat, ya, jaksa sudah mengambil alih laporan ini. Artinya jaksa sebagai pihak independen sudah melihat laporan Pak Jokowi benar adanya dan ijazah ini Oke. asli adanya. Saya Baik. pastikan kalau ijazah ini palsu tidak mungkin jaksa akan menyidangkan perkara ini. Ini satu garis kita yang akan perlu lihat nanti digarisbawahi. bagaimana kemudian sekarang, proses hukumnya untuk bisa membuktikan. Mungkin begitu. dikit lagi, pada saat ini mau disidangkan, tapi ada upaya-upaya pra yang menurut Baik. saya ini kok dilakukan secara berulang dan terlihat betul ini arahnya sudah lebih mengulur-ngulur, yang membuktikan Oke. tidak confident, ya, tidak confident untuk bersidang, membuka seluruh alat bukti dalam persidangan yang terbuka untuk umumnya. Ini yang kita harapkan sebenarnya kan biar tuntas, tapi ternyata Pak Roy terus bermanuver Baik, kami sudah dengan upaya tangkap hukum yang menurut saya tidak Pak logis. Rifai. Demikian. Ya, nanti kita akan melihat sama-sama nanti karena putusan dari pra-peradilan yang pertama juga masih akan dibacakan nanti tanggal 7. Sementara untuk sidang pertama dari pra-peradilan yang kedua ini baru nanti tanggal 10. Kita akan sama-sama lihat nanti. Terima kasih Mas Rifai, terima kasih juga Mas Haji telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.